Banyak kejutan, skuad Arsenal versus Bournemouth. Arsenal siap rekrut sensasi senilai 2,6 triliun calon duet Bukayo Saka. Legenda Arsenal buat klaim antara Jesus dan Havertz. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Arsenal versus Bournemouth, naon dari mulai, Saka dan Martinelli absen. Ben White kembali. Arsenal akan menghadapi Bournemouth di Vitality Stadium pada hari Sabtu saat Liga Premier kembali beraksi setelah jeda internasional. Sayangnya, Arsenal tidak berhasil melewati 2 minggu ini tanpa cedera. Baik Bukayo Saka maupun Gabriel Martinelli diketahui mengalami masalah yang membuat mereka diragukan tampil dalam pertandingan melawan Cardiff. Arsenal sendiri senang meyakinkan dalam pertandingan musim lalu. Tapi Saka dan Odegaard tampil sebagai starter dan mencetak gol. Kini Martinelli absen dan Gabriel Jesus bermain di sisi kiri. Mikel Arteta sendiri memiliki beberapa opsi cadangan untuk mengatasi absennya pemainnya saat ini, ditambah harapan bahwa beberapa anggota skuadnya yang sebelumnya cedera akan kembali. Meski demikian, David Raya tentu saja diharapkan untuk tetap berada di posisi penjaga gawang setelah terus memantapkan dirinya sebagai penjaga gawang utama Spanyol karena Unai Simon tidak tersedia. Di lini pertahanan, Ben White disebut-sebut akan tampil dalam pertandingan melawan Southampton sebelum jeda, sehingga harapannya ia dapat kembali bermain untuk Bournemouth. Julian Timber pun dianggap beresiko tinggi sehingga memberinya waktu yang tepat untuk kembali akan lebih baik. Untuk William Saliba dan Gabriel Magalhaes pun terus bermain sebagai bek tengah. Untuk bek kiri, sementara Takehiro Tomiyasu diwartakan kembali mengalami cedera dan mengundur comeback-nya untuk The Gunners. Diiringi dengan kabar Zinchenko yang akan kembali merumput, serta Ricardo Calafiori telah menguasai posisi tersebut untuk saat ini dan juga terus bermain. Ke lini tengah, ada Thomas Partey yang belum bermain untuk Ghana karena masalah medis. Oleh karena itulah masuk akal jika Mikel Merino yang telah fit untuk tampil bagi Spanyol masuk. Declan Rice yang mencetak gol untuk Inggris melawan Finlandia tetapi kembali ke peran nomor 6 saat rekan lini tengah Spanyol barunya berupaya untuk memantapkan dirinya di tim. Dengan kemungkinan Saka dan Martinelli absen, Kai Havertz pun masih harus bermain sebagai penyerang. Dengan harapan performa mencetak golnya akan terus berlanjut. Namun tidak ada ruang bagi Gabriel Jesus dengan Leandro Trossard yang diberi kesempatan di sayap kiri. Hal ini pun membuat pemain Belgia itu keluar dari lini tengah. Dan perannya akan digantikan oleh Ethan Nwaneri untuk tampil sebagai pemain inti di Liga Premier Inggris. Untuk pertama kalinya di lini tengah serang. Sementara di sebelah kanan ada Raheem Sterling. Saka atau Martinelli masih bisa masuk bangku cadangan. Sedangkan Jesus juga bisa masuk untuk mencoba dan memberi dampak pada pertandingan. Legenda Arsenal buat klaim tentang Kai Havertz dan Gabriel Jesus. Setelah sebuah musim pertama yang naik turun di klub sejak bergabung dari Chelsea, Havertz telah mencapai kemajuannya di bawah Mikel Arteta dan berebut Jesus dalam urutan kekuasaan. Pemain Jerman itu mencetak gol di kemenangan 3-1 The Gunners atas Southampton sebelum jeda internasional untuk menandai pertandingan kandang ke-7 berturut-turut, di mana ia mencetak gol. Dan jika pemain berusia 25 tahun itu kembali mencetak gol di Emirates pada pertandingan Liga Champions minggu depan saat melawan Shakhtar Donetsk, Havertz pun akan menyamai rekor Thierry Henry, yakni dalam mencetak gol dalam 8 pertandingan kandang berturut-turut. Sementara itu untuk Jesus kembali mengalami awal musim yang terkena dampak cedera dan hanya berhasil menjadi starter dalam 3 pertandingan sejauh musim ini. Pemain Brasil itu memasuki musim penuh ketiganya di klub sejak kepindahannya dari Manchester City, namun ia gagal membuktikan diri sebagai penyerang yang dapat diandalkan. Meski begitu, mantan gelandang The Gunners Silva yakin rekannya asal Brasil itu masih bisa menjadi striker yang lebih baik daripada Havertz jika dia bisa menemukan solusi atas rekor buruk cederanya.
Calon duet Bukayo Saka bergabung, Arsenal siap merekrut sensasi senilai 2,6 triliun rupiah. Proyek Mikel Arteta telah berhasil. The Gunners kini terkunci dalam persaingan gelar Liga Inggris untuk musim ketiga berturut-turut. Terpaut 1 poin dari Liverpool yang berada di posisi pertama setelah 7 pertandingan. Bagian terbaiknya, ada perasaan nyata bahwa Arteta dan skuadnya baru menggarap permukaan dari apa yang dapat mereka capai bersama. Peningkatan telah terjadi secara bertahap dan sekarang mungkin saatnya. Terkini menurut Football Insider, Meriam London tengah berupaya untuk memperkuat lini tengah mereka pada tahun 2025 dan telah memfokuskan perhatian mereka pada Georgi Sudakov dari Shakhtar Donetsk. Dengan Tottenham Hotspur juga ikut dalam perlombaan. Diperkirakan bahwa kedua belah pihak tengah melakukan uji tuntas terhadap pemain Ukraina itu yang telah tampil gemilang di tanah kelahirannya. Meskipun mengingat ia disamakan dengan Mikhailo Mudryk, The Gunners akan bersikap waspada. Jurnalis transfer Fabrizio Romano pun melaporkan awal tahun ini bahwa Sudakov memiliki klausul pelepasan sebesar 128 juta pound sterling atau setara dengan 2,6 triliun rupiah yang tertanam dalam kontraknya. Tetapi tidak mungkin Arsenal akan mengeluarkan uang sebanyak itu dan sebaliknya akan berusaha menegosiasikan transaksi yang terjangkau. Sudakov sendiri berusia 22 tahun, hanya menyelesaikan 11 penampilan sepanjang karirnya untuk Shakhtar Donetsk sejak lulus dari jajaran pemain muda klub tersebut. Tetapi ia memerankan keahlian luar biasa yang membuatnya menarik perhatian banyak klub Eropa dalam 1 atau 2 tahun terakhir. Shakhtar menyadari bahwa mereka memiliki bakat luar biasa di jajaran mereka. Tapi mereka juga menyadari bahwa ia tidak akan bermain di Ukraina lebih lama lagi. Dengan CEO klub, Sherry Palkin, mengklaim pada bulan April, ia pasti akan pindah ke klub top Eropa musim panas ini. Itu tidak terjadi, tapi minat dari tim papan atas seperti Arsenal pun tetap ada, dan mengapa tidak? Apalagi cedera terkini yang dialami Odegaard telah menegaskan perlunya gelandang kreatif lainnya. Terutama setelah Emil Smith-Rowe dijual ke Fulham pada musim panas dan Fabio Vieira pindah kembali ke FC Porto dengan status pinjaman. Penampilan pemain internasional dengan 23 caps di Liga Champions musim lalu ini pun membuatnya dianggap sebagai pemain yang sebanding dengan kapten The Gunners oleh model perbandingan FB Rep. Berperan sebagai semacam pemain nomor 10 yang suka berkeliaran dan cenderung bergerak ke kiri. Sudakov membawa dirinya dengan pendekatan menyeluruh terhadap keahlian yang mungkin akan membuatnya berkembang di Liga Premier. Manajer Arsenal mengundurkan diri. Jonas Eidevall resmi meletakkan jabatannya sebagai pelatih kepala Arsenal wanita setelah start terburuk di musim 2024-2025. Jonas Eidevall mulai menukangi Arsenal wanita pada 2021 dan telah memimpin 120 pertandingan dengan 80 kemenangan. Ia mempersembahkan trofi beruntun di ajang Piala Liga, namun kini resmi mengundurkan diri setelah hanya mampu memetik 1 kemenangan dalam 5 Liga Super Wanita atau WSL musim ini. Menyusul keputusan pria asal Swedia itu untuk mundur, The Gunners menyatakan bahwa asisten pelatih Rinus Legers akan dipercaya sebagai pelatih tim utama secara sementara. Pernyataan klub pun berbunyi, pencarian pelatih kepala baru sudah dimulai dan kami akan merilis pengumuman lebih lanjut ketika proses tersebut selesai. Sementara itu, Direktur Olahraga Arsenal Edu merilis pernyataan di laman resmi klub. Kami berterima kasih kepada Jonas atas komitmennya untuk klub ini dan skala pencapaiannya di sini semenjak bergabung pada 2021.